Hai semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai circle dan kita masuk ke dalam subtopik yang keempat. Kita akan pelajari apa sih hubungan antara central angle dan juga inscribed angle. Nah, di subtopik sebelumnya Miss pernah sampaikan mengenai dua bentuk sudut yang ada di dalam lingkaran. Ya, seperti yang kalian lihat ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Apakah kalian masih ingat apa namanya? Ya. Nama kedua sudut dalam lingkaran itu adalah yang pertama sebelah kiri adalah central angle atau sudut pusat. Dan yang di tengah itu adalah inscribed angle atau sudut keliling. Dan yang paling kanan itu nanti adalah sudut di luar lingkaran yang akan kita pelajari di chapter selanjutnya. Nah, kita akan berfokus kepada central angle dan juga inscribed angle. Nah, ini adalah pengertian dari central angle dan juga inscribed angle. Kalau central angle itu adalah sudut di dalam lingkaran yang dibentuk oleh dua radius dan bertitik sudut, titik sudutnya ada di titik pusat lingkaran. Kemudian kalau inscribed angle dibentuk oleh dua chord. Kalian masih ingat apa itu chord? Chord adalah tali busur. Jadi kalau di sini chordnya itu adalah CB dan CA. Kemudian titik sudutnya itu berada di bagian dari keliling lingkaran. Ada di titik C ya kalau di gambar. Kamu bisa lihat melalui gambar ini. Oke. Kemudian apa sih hubungannya antara inscribed angle dan central angle? Nah, ternyata hubungan antara central angle dan inscribed angle itu adalah seperti ini. Jadi misal diketahui central angle itu berukuran alfa, makanya di sini ada alfa ya. Alfa itu adalah variabel untuk besar suatu sudut. Kemudian diketahui inscribed angle adalah theta. Jadi itu bukan tanda 0 di sini, ini bukan 0 tapi itu adalah theta bacanya. Nah, hubungannya adalah alfa itu sama dengan 2 theta atau Miss bisa tuliskan di sini bahwa central angle itu adalah 2 kali inscribed angle. Jadi, besar dari central angle itu adalah 2 kali inscribed angle. Dengan syarat, jadi harus dilihat nih syaratnya ya, bahwa kedua angle itu menghadap ke arc yang sama. Jadi kalau kamu lihat di gambar yang ada di layar, ada central angle AOB. Mereka menghadap ke arc AB. Kemudian ada inscribed angle ACB. Mereka juga menghadap ke arc AB. Jadi harus menghadap ke arc yang sama. Harus menghadap ke lengkungan yang sama. Oke. Coba ya kita lihat di contoh berikut. Misal, Miss punya central angle di sini adalah 80 derajat. Miss bilang ini adalah K, di sini L. Kemudian Miss punya inscribed angle seperti ini. Bagaimana kita bisa mencari berapakah besar inscribed angle-nya? Atau kalau digambar berarti berapakah besar sudut KNL? Nah, kita perlu lihat kedua sudut itu menghadap ke busur yang mana atau menghadap ke arc yang mana. Jadi kita lihat dulu central angle yang ini, dia menghadap ke arc KL. Kemudian kalau yang ini inscribed angle-nya menghadap kemana lagi? Ke KL juga. Jadi mereka sama-sama menghadap ke arc KL. Sehingga kita bisa terapkan rumus yang tadi bahwa central angle
itu adalah 2 kali inscribed angle. Di sini diketahui bahwa central angle-nya 80 derajat, maka kita bisa cari berapakah besar dari inscribed angle-nya. Bagaimana? 80 dibagi 2 sama dengan inscribed angle. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa besar dari inscribed angle atau sudut KNL adalah 40 derajat. Kalau sekarang Miss punya central angle itu adalah 100 derajat. Kemudian ditanyakan berapakah besar sudut kelilingnya. Apakah kita bisa mencari berapakah besar inscribed angle-nya? Apakah kita bisa menggunakan rumus ini? Tidak ya, karena central angle menghadap ke busur KL. Sedangkan inscribed angle dia menghadap ke busur NO. Jadi busurnya berbeda, arc-nya berbeda. Jangan bingung ya, busur dan arc itu sama. Jadi kalau central angle di sini menghadap ke arc KL, ditulis ada sudut KML menghadap ke arc KL, sedangkan sudut NJO menghadap ke arc NO. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Seharusnya di dalam gambar tersebut ada clue yang lain sehingga kita bisa mencari berapakah besar sudut NJO. Oke. Silahkan kamu coba. Ini seharusnya mudah. Kita jawab yang kedua ya. Gambar yang bawah. Point G is a central point. Name the central angle. Central angle itu yang mana? Ya, yang ini ya. Jadi kita bisa beri nama, harus urut. Dari mana? D, kemudian ke G, ke F. Karena titik sudutnya ada di G, jadi kamu harus tuliskan berurutan seperti itu. D, G, F. Kalau dibalik boleh Miss, F, G, D boleh banget. Kemudian, kalau sekarang inscribed angle tentu yang ini, berarti kita tinggal beri nama D, E, F atau F, E, D boleh. Kemudian kalau ditanya berapakah besar inscribed angle-nya, berarti central angle yaitu DGF sama dengan 2 kali inscribed angle DEF. DGF 70 derajat 2 kali DEF. Maka kita bisa mendapatkan 70 bagi 2, 35 derajat untuk sudut DEF. Oke, kemudian teori yang kedua adalah apabila ada inscribed angle yang menghadap ke diameter. Kalian masih ingat apa itu diameter? Diameter itu adalah ini ya. Garis yang menghubungkan kedua sisi lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Kalau ada inscribed angle X, Y, Z yang menghadap ke arah diameter, jadi ini kan sudutnya di sini ya, menghadap ke arah diameter, berhadap-hadapan, maka otomatis sudut kelilingnya atau inscribed angle-nya itu berukuran 90 derajat atau siku-siku. Itu dia teori kedua. Teori ketiga, bahwa apabila ada inscribed angle yang menghadap ke arc yang sama, maka besar inscribed angle tersebut adalah sama. Misalkan
Di sini ada inscribed angle ADC. Kita tulis dulu. Sudut ADC menghadap ke arc AC. Kemudian sudut ABC menghadap ke busur atau ke arc ABC menghadap ke arc AC juga. Dan yang terakhir ada inscribed angle lagi AFC yang menghadap ke arc AC. Nah, ketiga inscribed angle tersebut menghadap ke arc yang sama. Maka besar ketiga sudut ini adalah sama. Jadi, kalau di sini 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat dan di sini juga 30 derajat. Karena mereka sama-sama menghadap ke arc yang sama. Teori yang terakhir, tapi sebelum itu kita latihan dulu. Ya, di sini ada diketahui sudut DAC dan ADB adalah 56 dan 42. Disebutkan secara berurutan ya. Jadi DAC-nya ada 56, ADB-nya adalah 42. Ditanyakan DBC dan ACB. Kalau tadi DAC-nya ada 56 derajat. Di sini 56. Dia menghadap ke busur DC. Maka kalau ditanyakan sudut DBC yang ternyata juga menghadap ke busur DC, maka berapakah besar sudut DBC? Ulang ya, karena DAC menghadap ke busur DC atau arc DC. Kemudian sudut DBC juga menghadap ke arc DC. Ini sama. Maka besar sudutnya juga sama. Karena tadi DAC adalah 56 derajat, maka sudut DBC juga 56 derajat. Selanjutnya, diketahui sudut ADB menghadap ke busur AB atau arc AB. ADB menghadap ke arc AB. Ukurannya adalah 42 derajat. Kemudian ditanyakan ACB. ACB ternyata juga menghadap ke busur atau ke arc AB juga. Maka karena sama, berarti besar sudut ADB yang adalah 42 derajat akan sama dengan besar dari sudut ACB. Selesai. Oke, kita ke teori yang terakhir. Di sini dikatakan apabila ada kuadrilateral. Kuadrilateral adalah bentuk segi empat di dalam lingkaran dan kuadrilateral tersebut adalah inscribed angle. Jadi ini ada segi empat, kemudian keempat sudutnya adalah inscribed angle. Nih kamu lihat semuanya menyentuh keliling lingkaran. Maka sudut yang berhadapan itu kalau dijumlah besarnya adalah 180. Contoh, di sini ada sudut B dan D. Mereka saling berhadapan. Maka jumlah kedua sudut itu adalah 180. Miss, di situ ada sudut lain. Bagaimana? Kemudian ada sudut A dan C. Mereka juga saling berhadapan. Maka kalau dijumlah 180. Jadi itu teorinya kalau saling berhadapan dia segi 4 dan harus menyentuh lingkaran ini,
Maka sudut yang saling berhadapan besarnya 180. Oke, kita ke latihan soal nomor 1. Terusnya masih ingat tadi ya. Ditanyakan sudut BAC, diketahui BOC. BOC adalah central angle. Ini adalah central angle 84. Ditanyakan BAC. BAC adalah inscribed angle. Berarti sudut BAC adalah sudut COB dibagi 2. Sehingga sudut BAC besarnya adalah 42 derajat. Kenapa? Ya ini tadi 84 derajat dibagi 2. Oke. Sekarang find the measure of angle POQ. POQ berarti di sini. POQ adalah central angle. Kemudian PRQ adalah inscribed angle. Maka kita punya teori POQ sama dengan 2 kali sudut PRQ. Jadi POQ adalah 62 derajat. Miss ulang untuk yang nomor 1 ya. Mungkin ada yang bingung dari mana itu kenapa dibagi 2, Miss. Oke. CAB sama BCA sama ya. BAC masuk, Miss. CAB dan BAC. Sama toh? Lanjut, contoh soal berikutnya. Miss bahas satu persatu. Soal yang A. Soal yang A, kita lihat bersama bahwa ada 33 derajat. 33 derajat itu adalah central angle. Jadi di sini ini adalah central angle. Kemudian central angle dibentuk oleh 2 radius. Jadi kakinya sama. Kita fokus ke segitiga yang ini ya. Kakinya sama. Panjang kakinya sama. Kalau panjang kakinya sama, maka kaki sudutnya sama. Sehingga Miss bisa tuliskan bahwa Y di sini juga Y tambah Y ditambah 33 derajat adalah 180. Total sudut segitiga 180. 2Y sama dengan 180 dikurangi 33 derajat. Sehingga 2Y sama dengan 147 derajat. Maka Y sama dengan 147 derajat dibagi 2. Jawabannya adalah 73,5 derajat. Y dapat segitu. Kemudian X-nya berapa? X-nya ini adalah inscribed angle. Maka kita punya 33 derajat sama dengan 2X. Maka X-nya adalah 33 dibagi 2, yaitu 16,5 derajat sama dengan X. Nomor 2. Tadi teorinya kalau ada inscribed angle yang menghadap ke diameter, jelas-jelas ini diameter, maka kita bisa tentukan bahwa nilai X adalah ini diameter. Oke, jadi nilai X adalah 90 derajat. Kemudian yang ini X. Oke, X di sini kita bisa cari dengan ini dulu. Kita fokus ke total sudutnya. Inscribed angle total sudutnya yang Miss highlight warna kuning menghadap ke diameter. Dia menghadap ke diameter. Bisa terlihat dia menghadap ke diameter. Oleh sebab itu, total dari sudut inscribed angle itu adalah 90 derajat. Jadi Miss bisa bikin seperti ini ya. Totalnya 90 derajat.
Nah, kalau sudah diketahui di sini 35 derajat dengan total tadi 90 derajat, maka kita bisa menemukan X yaitu 55 derajat. Kemudian bagaimana dengan Y? Y kita bisa lihat dengan cara seperti ini. Ini ada central angle seperti ini yang sekarang Miss highlight warna kuning. Kemudian ada segitiga. Nah, tadi central angle dibentuk oleh dua jari-jari. Berarti kakinya sama. Berarti di sini juga 35 derajat. Maka nilai Y kita bisa tentukan dengan cara seperti ini. Dapatlah Y-nya adalah 110 derajat. Lanjut. Yang D. Nah, kita lihat dulu yang D. Oh, ada sudut yang menghadap, inscribe angle yang menghadap ke diameter. Nih, inscribe angle menghadap ke diameter. Maka di sini 90 derajat. Sehingga kita bisa cari nilai X-nya adalah 63 derajat. Sedangkan untuk Y tentu mudah ya, karena ini langsung menghadap ke diameter. Berarti 90 derajat. Selanjutnya diketahui ada bentuk seperti ini. Ini tandanya sejajar ya. Berarti kita bisa tandai dulu. Oh, berarti di sini kamu punya 90 derajat dan di sini juga 90 derajat. Kalau di situ 90 derajat, kemudian kamu bisa cari nih nilai yang ini. Sudut yang sekarang ini sedang warnai. Kan? Nah, karena ini sejajar dengan ini ada dua garis sejajar, kemudian ada garis lain di sini, maka berdasarkan sifat sudut yang sudah kamu pelajari di kelas 7, besar sudut yang warnanya biru akan sama dengan besar sudut yang warna merah yang Miss tutup dengan highlight biru ini. Oke, Miss ulang ya. Ada sifat sudut. Kalau ada dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain, maka besar sudut yang berwarna biru akan sama besarnya dengan yang berwarna merah. Atau dengan kata lain, kalau di sini 90 derajat, di sini juga 42 derajat. Karena dia ini sama, sudut yang ini, yang Miss warna ungu akan sama dengan yang warna ungu. Jadi kita bisa dapat nilai X-nya adalah 48 derajat dan akhirnya nilai Y-nya adalah nggak ada. Oke. Selanjutnya nomor 2. Soal selanjutnya kita memiliki soal seperti ini. Diketahui sudut OPQ adalah 48. Berarti berapa POQ-nya? Caranya adalah seperti ini ya. Kita bisa lihat dengan segitiga sama kaki. Oke, dengan ukuran sudut kakinya adalah sama 48. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah besar sudut PRQ? PRQ berarti seperti ini. Sorry, R-nya ketutup ya. PRQ berarti kita punya hubungan bahwa dia adalah inscribe angle dan kita sudah tahu berapa central angle-nya, kita bisa dapatkan bahwa PRQ adalah 42 derajat. Kemudian PSQ, berapa tuh PSQ? Nah, karena sudut PSQ ternyata sama-sama menghadap ke busur PQ atau arc PQ. Mereka sama-sama menghadap ke arc PQ. Ya, yang warna kuning dan hijau, yang Miss highlight kuning dan hijau, mereka sama-sama menghadap ke busur PQ. Maka besarnya sama dengan sudut PRQ. Soal yang terakhir, diketahui bentuk yang seperti itu ditanyakan KML. KML berarti kita bisa ambil segitiganya dulu ya. Di situ ada tanda sama kaki, berarti kakinya udah sama. Kalau kakinya sama berarti ukuran KML-nya adalah 37 juga. Selanjutnya KOL. KOL itu berarti yang ini, yang sekarang Miss highlight warna hijau. Dia adalah central angle. Nah, tadi kita udah tahu berapakah besar sudut M-nya di sini. Tadi 37 dan itu merupakan inscribe angle. Mereka sama-sama menghadap ke
arc KL. Maka kita bisa peroleh bahwa KOL itu adalah 2 kali KML yang ukurannya adalah 74 derajat. Dan terakhir, berapa besar sudut KNL? KNL itu berarti yang ini adalah inscribed angle yang juga menghadap ke KL, busur KL, arc KL, maka besarnya 38. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian memahami. Kalau enggak, silakan hubungi Miss secara pribadi. See you.